Salam jumpa, salam sehat, jangan lupa bahagia hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola emosi. Emosi adalah salah satu anugerah Tuhan. Emosi jika kita kelola dengan baik akan bermanfaat yang luar biasa. Kita kenal bahwa emosi ada dua macam. Emosi yang bersifat negatif, misalnya marah, sedih, benci, frustasi, iri hati, tidak semangat, putus asa, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi positif misalnya bersemangat, gembira, bersukacita, antusias, kasih, cinta, dan pengharapan. Sahabatku, mari kita belajar menyeimbangkan antara perasaan dengan lingkungan. Lalu apa yang kita harus lakukan agar kita bisa menghindari timbulnya emosi negatif atau akibat-akibat yang kemungkinan akan terjadi yang dapat merugikan kita. Yang pertama, menjaga kesehatan tetap fit dan segar. Karena kesehatan dalam kondisi kurang baik dapat memicu terjadinya emosi negatif yang dapat merugikan. Yang kedua, menghindari diri dari situasi atau tempat yang berpotensi akan timbulnya emosi negatif. Yang ketiga, katakan saya tidak akan marah, karena marah akan merusak reputasi saya. Lalu kalau kita bertanya, apakah kita boleh marah? Ya, tentu saja bisa marah. Tetapi dengan syarat. Yang pertama, marah tepat waktu. Yang kedua, marah tepat sasaran. Yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata fitnah, tidak merendahkan orang lain, tidak mengucapkan kata-kata jorok dan lain-lain sebagainya yang tidak pantas diucapkan. Kemudian yang keempat, ialah berdoa agar terhindar dari tidak bermanfaat. Ingat saudara, kemarahan yang benar lahir dari niat dan tujuan yang kudus, namun juga disampaikan dengan kasih yang tulus. Setiap emosi atau perasaan memiliki nilai dan makna. Kemampuan untuk mengelola emosi kita dapat membantu mengontrol diri sendiri untuk merespon peristiwa internal dan eksternal, dan akibatnya kita dapat bertumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Saya akan mencoba menseringkan bagaimana cara mengelola emosi. Langkah yang pertama, kita harus mengetahui dan mengerti terlebih dahulu emosi-emosi apa yang sering Anda alami dalam kehidupan saudara. Mengapa ini perlu? Karena dengan mengetahui emosi terlebih dahulu, termasuk emosi negatif, kita dapat memperkecil intensitas sehingga semua yang terjadi dapat terkendali. Jangan pernah memberikan kesempatan pada emosi negatif untuk membesar intensitasnya dan mengambil alih pikiran saudara. Yang terpenting di sini adalah memiliki pikiran positif sehingga kita mudah mengendalikan jalur positif. Contoh, jika Anda gagal mencapai suatu tujuan, maka saudara mulai merasakan emosi negatif berupa putus asa. Semangat kerja sudah mulai meredup. Maka mulailah memanajemen pikiran dan emosi Anda. Semua kata-kata negatif diubah menjadi positif.
Misalnya saja Anda katakan, jika si A bisa melakukan, saya juga bisa melakukan. Kalau si B bisa berhasil, saya juga bisa berhasil. Dan tambahkan emosi semangatmu untuk mewujudkan apa saja yang sudah jadi komitmen saudara. Langkah yang kedua, gunakan energi positifmu untuk bertindak dan bekerja untuk mencapai tujuan saudara. Karena jika tidak, energimu sendiri yang akan membuat kamu stres. Kekuatan energi positifmu terus kau gunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Langkah yang ketiga, memberikan arti pada setiap kejadian yang saudara alami secara langsung. Untuk mempermudah mengontrol emosi, saudara perlu memberikan arti pada setiap kejadian menjadi suatu energi yang mendorong Anda untuk mencapai kebahagiaan dan impian. Misalnya saudara menjadi sangat marah mendengar kata-kata ejekan yang ditujukan kepada saudara, atau saudara direndahkan, maka kata ejekan atau direndahkan diartikan sebagai penyemangat untuk mencapai impian. Ejekan akan membuat kamu lebih bersemangat dan bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka salah menilai. Ketika kamu mampu melakukan, berarti Anda mampu mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Demikian topik kali ini, sahabatku. Silakan subscribe, like, share dan komen, dan serta tekan lonceng notifikasinya agar Anda dapat menerima video-video yang baru. Sampai jumpa.